Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya. Dan teman-teman juga yang bermasalah sama pinjaman online, oke. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita kembali ke pembahasan masalah pinjaman online, oke. Regulasi terbaru sudah diberikan sama pihak OJK bahwasanya pinjol tidak boleh lagi mulai bulan 7 nanti, oke. Tidak boleh lebih dari 3 aplikasi. Kalau seandainya sudah melebihi 3 aplikasi, berarti kita bisa menganggapnya bansos, oke teman-teman. Jadi teman-teman semuanya yang sudah tidak bisa lagi meminjam pinjaman online karena sudah banyak merawat pinjol sebelumnya belum terlunaskan, jadi mungkin saja ini ada hikmahnya semuanya teman-teman. Kita tidak bisa lagi meminjam di pinjaman online ataupun dimanapun itu, oke. Semoga saja ini menjadi manfaat kita bersama-sama teman-teman semua, oke. Baiklah, yang seandainya resiko-resiko apa saja bang kalau seandainya kita tidak mampu 3 pinjol ini, seandainya maksimal 3 pinjol nantinya ke depannya, oke, yang diberi aturan sama OJK ini tidak boleh lebih dari 3 pinjol. Kalau seandainya kita tidak mampu, oke, tidak mampu melunaskan 1 pinjol, yang duanya ini mampu, bagaimana masalah sidik OJK kita bang? Bisa nggak kita nambah lagi ke aturan yang misalkan masih 1 yang belum lunas, 2-nya sudah lunas, kita mau minjam ke aplikasi 1 lagi, bisa nggak sih bang? Nah, inilah yang banyak dipertanyakan kemarin itu, bahwasanya bisa nggak seperti ini. Sebenarnya ini antara bisa tidak bisa ya logika saja teman-teman. Kalau seandainya masih ada sangkutan 1 pinjol, saya rasa tidak akan dicairkan. Karena kenapa? Berarti kita belum menyelesaikan tugas akhir. Karena ini bagaikan tugas teman-teman, oke? Bagaikan tugas. Kalau seandainya yang pertama sudah kita lunaskan, yang kedua sudah kita lunaskan, yang ketiga sudah kita lunaskan, berarti baru boleh kita meminjamkan lagi ke pinjol-pinjol lain, oke? Mulai dari 1, 2, 3 itu bisa lagi, maksimalnya 3 teman-teman. Seperti itu. Semoga saja teman-teman paham apa yang dijelaskan sama pihak OJK. Kalau seandainya mau meminjam lebih dari 3 aplikasi, kalau di ACC atau disetujui sama pinjolnya, Anda bisa tidak boleh mencicil ataupun membayar, anggap saja bansos, oke. Kalau seperti itu ceritanya, oke. Karena regulasi sudah jelas, OJK memayungi semua aturan pinjol, oke, dan mereka sudah menetapkan aturan-aturan ataupun regulasi terbaik, dan semuanya ada aturannya teman-teman, oke. Bahkan OJK kemarin saja menetapkan kalau seandainya ada penagihan dari DC-DC pinjol, oke, DC-DC pinjol ini teman-teman, kalau seandainya berkata kasar ataupun itu merugikan pihak-pihak nasabah, mereka akan dituntut dari OJK-nya, karena OJK sudah memberikan, harusnya yang bertanggung jawab penuh adalah pinjolnya, tidak boleh lagi melepaskan tanggung jawab gara-gara penagihan pinjol inilah itulah alasan ini alasan itu, tidak boleh. Karena OJK taunya semuanya penyelenggara keuangan harus bertanggung jawab, karena dia yang menyuruh pihak ketiga dalam kurung DC lapangan, yang bertanggung jawab harusnya pinjolnya. Jadi sudah jelas di sini aturan-aturan sudah sangat diperketat sekali bagi pinjaman-pinjaman online ini di pertengahan tahun 2025 ini. Semoga saja ini menjadi dampak baik ke depannya teman-teman, oke. Jadi bagi teman-teman yang ada hutang pinjaman online misalkan di 3 aplikasi ataupun lebih sekarang, oke, kalau seandainya masih ingin merawat pinjol, tidak bisa lepas dari pinjol, saya katakan Anda tidak bisa lagi meminjam pinjaman online kalau seandainya Anda belum lunaskan pinjaman Anda minimal 3 aplikasi, oke. Jadi kalau jangan harap lagi Anda bisa bermain ke pinjol ini, ke pinjol A, ke pinjol B, seterusnya sampai 10 aplikasi. Itu sudah diperketat sama pihak OJK. Karena sudah diedarkan, oke, surat aturannya, kalau seandainya terjadi pelanggaran, pinjolnya akan diberi sanksi. Siapa tahu dengan ada sanksi seperti itu, sudah pasti pinjol tidak mau diberi sanksi sama pihak OJK, bahkan bisa dicabut izinnya dari pihak OJK dan mereka tidak bisa beroperasi lagi ke Indonesia ini. Jadi sangat rugi pinjolnya. Saya rasa tidak akan mungkin mereka melanggar aturan seperti itu. Kalau sampai melanggar aturan seperti itu, mereka akan dilaporkan dan mereka tidak akan dibayar, hutang-hutangnya tidak akan dibayar sama pihak nasabah, karena sudah sangat jelas pinjol hanya diberikan aturan 3. Kalau seandainya ada hutang di aplikasi 1, tidak boleh meminjam pinjaman di aplikasi lain lagi. Ada 1 hutang di aplikasi A atau B dengan C, tidak boleh meminjam ke D, oke. Kalau seandainya D masih mau menyairkan, mereka bisa saja digalbaikan atau tidak dimarah ataupun tidak ditegur sama pihak bahkan disuruh sama pihak OJK supaya pinjolnya jerah, tidak melanggar aturan para pihak OJK, otoritas jasa keuangan. Jadi teman-teman semuanya, kita harapkan di sini semoga saja bersama-sama, yang paling penting kalau seandainya teman-teman masih ingin meminjam pinjaman online,
apa namanya, kalau seandainya masih mau berurusan sama pinjaman online, mau merawat, coba dipikirkan beribu kali, beratus kali, oke? Karena sangat-sangat bahaya, sangat banyak dampak negatifnya, sangat banyak mudaratnya. Lebih baik kalau seandainya ingin keluar, tidak mampu lagi membayar, silakan, oke? Tenangkan saja, tidak usah panik, tidak usah rusak mental Anda, tidak usah Anda lari kemana-mana, hadapi saja. Semuanya ada solusinya teman-teman, oke? Solusinya masih ada, bukan ada sendiri yang kalau pinjol, semuanya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, orang banyak berhutang sama pinjaman online. Semoga saja ini menjadi kedepannya kita menjadi lebih baik, dan rezeki kita bisa dilancarkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari, terima kasih.